Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviliani Siriltonga dengan NIM 200320035. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama terlebih dahulu, yaitu manajemen komersialisasi teknologi. Sebelum saya memaparkan isi dari materi ini, maka saya akan memberitahukan terlebih dahulu apa sih arti pengertian komersialisasi itu. Komersialisasi adalah suatu proses di mana pemasar melakukan kegiatan produksi dengan skala penuh, menetapkan harga, hingga melakukan promosi agar dapat memperkenalkan produk tersebut di segala kalangan. Dengan adanya teknologi, maka akan dapat dilakukan konversi atau perubahan menjadi sebuah produk atau jasa yang akan memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, definisi dari komersialisasi teknologi adalah teknologi yang akan dikembangkan sedemikian rupa sehingga teknologi tersebut dapat diaplikasikan pada kegiatan produksi ataupun konsumsi agar dapat menghasilkan keuntungan. Proses komersialisasi teknologi ini juga diawali dengan fase di mana teknologi yang dihasilkan dari scientific research yang berhasil menciptakan lisensi, dan fase yang kedua adalah fase di mana teknologi diubah dan diaplikasikan ke dalam sebuah produk yang akan digunakan pada kegiatan produksi lanjutan atau konsumsi. Bukan itu saja, proses komersialisasi teknologi ini juga terdiri atas beberapa fase, yang antara lain: 1. Fase imagining, yang bertujuan untuk mendorong seseorang berimajinasi mengenai solusi yang dijadikan potensi bagi permasalahan tersebut. Yang kedua adalah fase incubating, yang bertujuan untuk memperkirakan nilai atas teknologi. Yang ketiga adalah fase demonstrating, yang bertujuan untuk menjelaskan kegunaan teknologi. Dan yang terakhir adalah fase sustaining, yang bertujuan untuk mempertahankan minat konsumen agar tetap menggunakan teknologi tersebut dan setia mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa komersialisasi teknologi ini di dalam pemrosesannya diawali dengan identifikasi produk yang telah dibuat, dilanjutkan dengan desain dan pengembangan produksi, hingga ke tahap akhir yaitu pemasaran produk di pasar sasaran. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu manajemen pemasaran dalam perusahaan agribisnis. Di dalam agribisnis tidak asing bagi kita mendengar kata pemasaran. Tentu sering kita dengar. Namun, di antara kita masih ada juga yang tidak mengetahui apa sih arti pemasaran itu. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih arti pemasaran itu. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang akan menyebabkan berpindahnya hak milik atas barang maupun jasa. Adapun tujuan diadakannya pemasaran adalah agar dapat memperkenalkan produk yang kita punya kepada pelanggan sehingga akan cocok maupun sesuai terhadap kebutuhan pelanggan dan akan menyebabkan produk tersebut akan terjual. Oleh karena itu, pemasaran sangat penting bagi suatu perusahaan. Berdasarkan cara perusahaan melakukan pemasaran, terdapat 5 konsep pemasaran yang perlu diketahui, yaitu 1. Konsep berwawasan produksi, 2. Konsep berwawasan produk, 3. Konsep berwawasan penjualan, 4. Konsep berwawasan pemasaran, dan yang terakhir adalah konsep berwawasan pemasaran masyarakat. Sebelum melakukan pemasaran, diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Adapun perencanaan tersebut terdiri atas 5 jenis keputusan yang akan saling melengkapi, antara lain: 1. Keputusan pasar yang menyeluruh, 2. Keputusan mengenai produk, 3. Keputusan mengenai macam-macam harga, 4. Keputusan mengenai promosi melalui iklan, dan yang terakhir yaitu keputusan mengenai tempat yang strategis. Dalam membantu proses perencanaan, diperlukan suatu alat analisis dalam pengambilan keputusan yang terdiri antara lain: 1. Audit pemasaran, 2. Perakiraan penjualan, baik itu dalam keadaan perekonomian, atas keseluruhan pasar, maupun produk, 3. Menganalisis persaingan yang ada, dan 4. Menganalisis penetrasi pasar.
yang dapat dilakukan melalui 4 metode, yaitu dengan wawancara langsung, wawancara telepon, wawancara kelompok, dan yang terakhir yaitu survei melalui surat. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah konsep dasar manajemen pertanian di Indonesia. Materi ini dilatar belakangi oleh permasalahan petani di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, petani di negara kita ini masih tergolong miskin. Adapun penyebabnya yaitu teknologi yang digunakan pada saat pengolahan pangan masih semi manual, sehingga membuat kualitas produk pertanian masih tergolong rendah. Kualitas sumber daya manusianya juga masih tertinggal. Perubahan iklim juga diakibatkan oleh manusia, serta harga produk pertanian yang tidak stabil. Sifat produk pertanian di Indonesia: 1. Mudah rusak atau tidak tahan lama. 2. Produknya musiman dan tidak seragam. 3. Kualitasnya tidak seragam. 4. Membutuhkan tempat yang besar. Seiring dengan perkembangan zaman, petani di negara kita ini sudah mengalami perkembangan, baik itu dalam perkembangan kecanggihan teknologi yang awalnya menggunakan alat sederhana dari nenek moyang, dan yang sekarang sudah menggunakan teknologi pertanian seperti combine yang dijadikan sebagai alat untuk mempermudah aktivitas. Selain itu, dalam perkembangan infoware, yang awalnya petani hanya menjual produknya dalam bentuk padi karena tidak mengetahui cara pengolahan pasca panen. Namun sekarang sudah berbeda. Petani sudah dapat mencari informasi dan berdiskusi di internet melalui berbagai aplikasi seperti WhatsApp, email, Telegram, maupun website. Bukan itu saja, perkembangan kecanggihan organoid juga ikut. Yang awalnya petani hanya menjual produknya itu dengan sendiri, dan seringkali petani tersebut menjual produknya dalam bentuk gabah. Namun berbeda dengan sekarang, petani sudah mulai membentuk kelompok tani yang mengelola dari gabah hingga menjadi beras. Begitu juga dengan perkembangan manual, yang awalnya masyarakat dapat mengelola bahan yang mentah menjadi bahan setengah jadi seperti cabai menjadi saus rumahan yang tidak bertahan lama. Namun seiring dengan perkembangan kecanggihan humanware, maka keterampilan masyarakat tersebut sudah meningkat akibat adanya website, YouTube, maupun jurnal yang membuat masyarakat tersebut dapat mengelola cabai tadi menjadi cabai bubuk, sehingga cabai bubuk tersebut dapat bertahan lama dan berjangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa teknologi sangat berperan penting dalam agroindustri. Dengan adanya teknologi, sehingga dapat menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat, serta biaya yang seminimum mungkin, sehingga akan menghasilkan keuntungan yang terus meningkat. Materi yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia agroindustri, yang merupakan cara bagaimana kita untuk mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap individu secara efektif, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal dan akan menyebabkan terpenuhinya tujuan. Di dalam manajemen sumber daya manusia agroindustri ini terdapat pula perencanaan tenaga kerja, yang merupakan suatu proses di dalam suatu organisasi dalam penyediaan tenaga kerja yang tujuannya akan terlaksana dengan waktu yang tepat. Adapun manfaat dari perencanaan tenaga kerja ini di dalam hal-hal berikut: 1. Jumlah tenaga kerja yang ada. 2. Kualifikasi masing-masing tenaga kerja. 3. Lama dinas masing-masing tenaga kerja. 4. Potensi bakat masing-masing tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah perhatian atau minat
tenaga kerja. Di dalam perencanaan tenaga kerja ini terdapat aktivitas. Yang satu adalah kebutuhan tenaga kerja mengenai hubungan antara tingkat kegiatan dan kebutuhan akan orang. Yang kedua adalah suplai tenaga kerja yang diukur melalui perkiraan suplai eksternal dan suplai internal. Yang tadinya ada perencanaan tenaga kerja, maka ada pula penarikan tenaga kerja. Ada beberapa hal yang mendorong adanya penarikan tenaga kerja ini. Antara lain, berdirinya organisasi baru, adanya perluasan kegiatan organisasi, adanya pekerja yang pindah ke organisasi lain, dan adanya pekerja yang meninggal dunia. Sumber tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu sumber intern yang merupakan karyawan yang akan mengisi lowongan yang dibutuhkan yang diambil dari dalam perusahaan. Sumber intern ini bersumber dari penataran, pemindahan, dan pengangkatan. Dan yang kedua adalah sumber ekstern yang merupakan karyawan yang akan mengisi jabatan yang diambil dari tenaga kerja luar perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ini bertujuan agar dapat menentukan kebutuhan personal perusahaan, mencari dan merekrut tenaga kerja, serta mengangkat dan memilih tenaga kerja. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia ini. Di antaranya yaitu pemilihan pekerjaan yang akan dilakukan, perekrutan karyawan, pemilihan orang yang tepat, orientasi kerja, kompensasi dan tunjangan, evaluasi kerja, pengembangan dan pelatihan, serta yang terakhir adalah promosi dan kemajuan. Baiklah, materi yang kelima yang berjudul manajemen pemasaran dalam perusahaan agribisnis. Adapun pengertian dari judul materi itu sendiri berisikan suatu kegiatan yang akan menyebabkan terjadinya perpindahan hak milik atas barang maupun jasa, dan juga akan menyebabkan terjadinya penyaluran secara fisik. Di dalam pemasaran tentu terdapat kegunaan atau biasa disebut dengan utility, yang kemudian kegunaan tersebut terbagi menjadi 4 bagian. 1. Kegunaan bentuk, di mana suatu barang akan lebih bermanfaat apabila sudah mengalami perubahan bentuk. 2. Kegunaan tempat, di mana suatu barang akan lebih bermanfaat apabila sudah berpindah tempat. Yang ketiga, kegunaan waktu, di mana suatu barang akan lebih bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat. Dan yang terakhir adalah kegunaan hak milik. Pemasaran itu sendiri harus diefisiensikan sedemikian rupa, yang kemudian efisiensi itu terbagi menjadi 2. 1. Efisiensi operasional, yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan jasa pemasaran di dalam suatu perusahaan. Efisiensi ini berkaitan dengan kegiatan fisik pemasaran. Dan yang kedua adalah efisiensi penetapan harga, yang berkaitan dengan keefektifan harga dalam mencerminkan biaya pengeluaran dalam suatu pemasaran. Fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi pertukaran yang terdiri atas fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Yang kedua, fungsi fisik pemasaran yang terdiri atas pengangkutan, penyimpanan hingga sampai ke tahap pemrosesan. Dan yang ketiga adalah fungsi penyediaan sarana yang diperoleh dari informasi pasar, tanggungan resiko, standarisasi ataupun penyortiran, serta pembiayaan. Biaya pemasaran ini seringkali diukur dengan menggunakan margin pemasaran. Ada 4 karakteristik utama yang ikut mempengaruhi keanekaragaman usaha tani, yaitu 1. Kadar kerusakan, 2. Besarnya produk, 3. Sifatnya yang musiman, dan yang keempat adalah perbedaan bentuk antara produk mentah dengan produk akhir atau produk yang sudah jadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.